Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalau Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marbuka ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya tidak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi'ah Adawiyah lebih parah lagi itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau, tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa. Itu kan ini orang aneh kata. Karena Allah itu adharud dzahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora Allah wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah. Yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah to gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya bima fa'ala rabbuka. Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi, ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana? Ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah. Pokoknya isokolhu ya salim sendiri kan, nggak ada saingannya itu. Makanya kata Sayyid Muhammad, beliau mengatakan kita meyakini umumal hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umumal hisab bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar zahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar zahiril ahadis. Karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzan. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspeknya sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhassisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhassis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa nawa suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru? Apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salasata quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salasata quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda
wa ila samud akhahum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhahum. Akha itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba, wa ila adin akhahum huda. Akha itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani. Selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Demenan rodo elek. Nak didik apik kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Dan di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Tidak sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi. Tidak semuanya dhimmi, tidak semuanya mu'ahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau dhimmi ya kita bina. Kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya ini katanya di acara ini sama tanya gimana cara jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Caranya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata itu. Dibisui kiai itu. Pas basul masail dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tadi mun pensiun mun mboten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusuk-khusuk yang sepuh-sepuh desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi
Kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat, paham gitu? Kau coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu? Nggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Saman jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram nggak? Saman jawab saja. Oh haram jadi kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ki podo repote. Podo repote ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal Gus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok malah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu.